Baik, shalom teman-teman. Kembali lagi kita bersama-sama dalam sekolah minggu kita. Dan pelajaran kita pada kesempatan hari ini kita belajar hidup orang percaya. Kita bisa lihat dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan. Teman-teman, pada saat sekarang ini kita belajar hidup orang percaya. Pernahkah teman-teman menanam sebuah pohon atau sebuah pohon yang dapat menghasilkan buah? Contohnya menanam pohon mangga atau anggur atau alpukat, ya. Pasti pernah ya teman-teman menanam, dan tujuan teman-teman menanam adalah untuk menikmati hasil buahnya, bukan? Nah, ketika kita menanam sebuah pohon, otomatis dia harus berasal dari biji terlebih dahulu. Nah, dari biji itu kita tanam di tanah, lalu yang pertama tumbuh adalah akarnya. Akarnya harus tancap ke tanah untuk mencari sumber air supaya tumbuhan itu dapat bertumbuh dengan baik, ya. Nah, ketika akar sudah tancap ke tanah dan kokoh, barulah tumbuhan itu bertumbuh. Tumbuhlah tunas mudanya, ya. Terus tumbuh batangnya dan daunnya. Itu adalah proses yang lama teman-teman dalam pertumbuhan tanaman atau pohon tersebut. Nah, demikian dengan orang Kristen, orang yang sudah percaya. Di sini diingatkan oleh kita bahwa kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Teman-teman, ingat bahwa sebelum kita percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup di dalam kegelapan dan dosa. Tetapi ketika sudah menerima Yesus Kristus, hidup kita tetap di dalam Dia, ya. Hidup kita tetap di dalam Dia, dan kita bukan hidupnya kita lagi, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diri kita. Nah, hidup orang percaya, bagaimana kehidupan orang percaya yang dimaksudkan di sini? Yang pertama adalah hidup orang percaya harus berakar. Paulus memberikan nasihat bahwa kita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan hendaklah kita berakar seperti akar pohon yang kuat dan kokoh. Nah, kalau kita melihat akar pohon, teman-teman, kalau melihat akar pohon, ia akan kuat, ya. Dia tancap ke bawah dan dia sebagai kekuatan sebuah pohon yang gede, ya. Untuk akar itu untuk mencari sumber kehidupan, sumber air, sumber makanannya. Nah, tanpa akar pastinya pohon itu tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Itulah kehidupan orang Kristen. Tanpa kita berdasarkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak bisa bertumbuh dan berbuah. Kita harus berakar dulu, bahwa sumber kehidupan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Akar bermanfaat untuk mencari makanannya, ya. Demikian iman kita. Kita tetap di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus, supaya apa? Makanan rohani kita tetap sedia. Meskipun ada banyak goncangan yang akan silih berganti di dalam kehidupan kita, tetapi kita tetap kokoh karena Kristus adalah dasar iman kita. Orang yang diam di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah takut dan gentar apapun yang akan menggoncangi imannya, karena dia punya kekuatan iman, sumber kekuatan itu di dalam Yesus Kristus. Ada banyak memang
ujian ya teman-teman, ada banyak segala tantangan, ada banyak kita lihat orang-orang yang tidak berakar di dalam Yesus Kristus, selalu ada yang meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan, dan juga kembali ke seperti kehidupan yang lama. Nah, itu orang-orang yang memang belum kuat, belum diam sepenuhnya di dalam Tuhan. Kenapa? Orang yang memiliki akar yang kuat, dia tidak mudah akan terombang-ambingkan oleh situasi dan keadaan apapun juga. Maka dari itu, pohon bisa kuat oleh karena akar yang kuat di dalamnya. Demikian kita kokoh berdiri di dalam kepercayaan kita oleh karena kita berakar di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus ada di dalam kita. Poin yang kedua, hidup orang percaya harus bertumbuh. Otomatis pohon yang sudah berakar, yang sudah mencari sumber kehidupan yang dapat sumber air, sumber makanannya, maka pertumbuhan tanaman itu pesat, cepat ya. Nah, demikian dengan kehidupan orang Kristen. Kita sudah menerima Yesus Kristus dan kita berakar dan kita percaya di dalam Yesus Kristus, maka kita harus mengalami perubahan ya. Kita kan sudah berakar, otomatis tumbuhan itu ditanam oleh petani itu akan tumbuh sehingga menumbuhkan tunas muda, bukan ya? Benar kan? Ketika tanaman itu ditanam dan mendapatkan sumber kehidupannya, maka tumbuhan itu akan bertumbuh. Nah, hidup kita ibarat pohon yang ditanam di petani ini ya, selalu bertumbuh apabila sudah berakar. Nah, setelah berakar maka iman kita di dalam Kristus Yesus akan bertumbuh dan berkembang setiap saat, karena dasar hidup kita adalah ajaran Kristus yang kita dengar, baca, dan kita lakukan. Nah, caranya supaya hidup teman-teman bisa bertumbuh di dalam Tuhan itu apa ya? Caranya yaitu dengar firman, baca firman, dan renungkan firman. Itulah dasar kita. Itulah yang dapat menumbuhkan dan memberikan pembaharuan selalu terus dan menerus dalam kehidupan kita akan pengenalan Yesus Kristus ya. Orang yang mengalami pertumbuhan adalah orang yang tetap di dalam Kristus, yang setiap hari diperbarui oleh Roh Kudus, sehingga hidupnya tidak akan pernah menerima ajaran yang mungkin menyesatkan karena Yesus ada di dalam dirinya. Nah, orang juga yang mengalami pertumbuhan, bertumbuh secara karakternya, bertumbuh secara kerohaniannya ya. Jadi orang yang bertumbuh itu bukan hanya sekedar pertumbuhan secara fisik teman-teman, tetapi di sini pertumbuhan secara rohani, karakternya berubah, perilakunya berubah, gaya hidupnya berubah seperti Kristus. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah percaya otomatis harus mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan, ada pembaharuan, ada perubahan dari kehidupannya sebelumnya. Yang ketiga, hidup orang percaya itu harus berbuah. Nah, ini yang penting. Ketika kita sudah berakar lalu bertumbuh, kemudian yang terakhir kita harus berbuah. Nah, bayangkan kalau kita tanam tadi pohon mangga, pohon anggur, ketika berbuah otomatis kita senang gitu ya. Kita melihat wah buahnya bagus sekali, dan akhirnya kita petik dan kita makan, dan manis siapa yang bersuka cita? Kita sendiri ya, Tuhan yang punya, baru orang lain bisa menikmati ya. Nah, demikian dengan orang Kristen, orang percaya di dalam Yesus Kristus, kita menikmati damai sukacita ketika ada pembaharuan hidup kita, bertumbuh di dalam Kristus, kita mengalami sukacita yang besar, dan dampaknya bagi semua orang yang di sekeliling kita, mereka diberkati melalui kehidupan kita ya. Menghasilkan buah adalah tanda bahwa suatu pohon itu hidup ya, bertumbuh dan sudah matang ya. Nah, buah yang kita hasilkan merupakan tanda kehidupan. Ingat sekali lagi bahwa menghasilkan buah adalah tanda bahwa sesuatu pohon itu hidup, bertumbuh dan sudah matang.
buah yang kita hasilkan merupakan tanda kehidupan, ya. Buah yang kita hasilkan adalah tanda kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus. Pertumbuhan, ya, kematangan dan jenisnya. Orang yang mengalami pertumbuhan otomatis akan menghasilkan buah, ya. Setiap orang yang bertumbuh di dalam Tuhan pasti akan menghasilkan buah yang baik, ya. Sebaliknya orang yang tidak bertumbuh, pertumbuhannya tidak baik, maka buahnya akan tidak baik juga. Nah, orang yang hidupnya benar akan diberkati oleh Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya tidak berkenan, tidak mengalami pembaharuan, meskipun dia sudah tahu Yesus, tetapi dia tidak berakar, apalagi bertumbuh, dan apalagi parahnya tidak berbuah, malah dia menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, Yesus pernah mengutuk pohon ara ketika melihat pohon ara itu tidak berbuah. Nah, jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Kita harus menghasilkan buah. Orang yang bertumbuh akan mengalami perubahan baik dari karakter, pelayanan, gaya hidup, tingkah laku, perkataan, ya. Itu buahnya. Jadi menghasilkan buah dari karakter itu. Nah, kita yang sudah bergereja bertahun-tahun namun kita tidak mengalami perubahan, maka dapat dipastikan saya dan saudara tidak sedang bertumbuh, ya. Jadi orang yang memang kita rajin tetapi tidak ada perubahan, kita berarti tidak bertumbuh. Orang yang mulai pertumbuhan adalah orang yang benar-benar memiliki komitmen yang terencana, yang mana diputuskan untuk bertumbuh dan melakukan upaya untuk bertumbuh, terus-menerus bertumbuh di dalam satu pertumbuhan yang sehat dan menghasilkan buah yang baik. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hidup kita sudah percaya di dalam Yesus Kristus, kita harus berakar di dalam Yesus. Kita harus bertumbuh di dalam Yesus dan hasilkanlah buah dari iman kita, dari hasil atau dari kepercayaan kita di dalam Yesus Kristus, supaya damai sejahtera ada di dalam diri kita dan damai sejahtera ada bagi orang lain, dan mereka melihat dan merasakan dampak yang begitu besar yang dapat mereka lihat dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dari itu, hasilkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita tetap berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah dari iman percaya kita. Karena Yesus Kristuslah yang telah menyelamatkan kita semua. Amin untuk pelajaran hari ini. Ya, Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami bersyukur diingatkan kembali untuk kami hidup berakar di dalam Engkau dan bertumbuh dan serta menghasilkan buah. Mampukan kami untuk bisa melakukannya itu semua, karena Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.